Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan jurnal umum dan posting perusahaan jasa. Nah, materi ini PDF-nya sebelumnya telah saya berikan pada saat belajar daring minggu yang lalu. Siswa-siswiku sekalian, bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum dibukukan ke dalam buku besar, maka terlebih dahulu harus dicatat ke dalam jurnal. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Nah, jurnal itu sendiri definisinya adalah bahwa jurnal itu adalah buku catatan tentang pendebitan dan pengkreditan dari transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis, beserta penjelasan yang diperlukan. Kronologis itu maksudnya adalah bahwa pencatatan transaksi keuangan tersebut diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Yang terjadi transaksi lebih dulu dicatat duluan, yang terjadi transaksi kemudian ya dicatat kemudian, sesuai dengan urutan kejadiannya. Kemudian fungsi jurnal itu ada 5. Pertama, fungsi mencatat, bahwa jurnal itu berfungsi sebagai alat untuk mencatat setiap transaksi keuangan, baik yang bersifat transaksi internal maupun transaksi eksternal. Kemudian fungsi jurnal yang kedua adalah fungsi historis, artinya jurnal itu dicatat dengan mendahulukan transaksi yang terlebih dahulu terjadi sesuai urutan waktu terjadinya, artinya secara kronologis. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis, yaitu bahwa jurnal itu akan menentukan nama dan jumlah di sisi debit kredit. Sebelum itu kita lakukan apa yang dikredit, apa yang didebit, dan berapa jumlahnya, maka terlebih dahulu dilakukan analisis. Artinya pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu harus dilakukan berdasarkan analisis debit kreditnya. Kemudian fungsi instruktif adalah bahwa jurnal itu akan menentukan kemana akun dan dengan jumlah berapa suatu transaksi itu akan dicatat. Kemudian fungsi informatif. Fungsi informatif ini maksudnya bahwa jurnal itu akan menampilkan tanggal, tahun dan bulan berapa, nama akunnya apa, keterangannya apa yang terjadi dari sebuah transaksi. Kemudian yang paling penting dari sebelum kita melakukan jurnal itu adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana cara melakukan debit dan kredit dan bagaimana analisa bertambah dan berkurangnya. Nah, dalam melakukan debit dan kredit, maka akun harta yang terdiri dari harta itu kan terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah, gedung, dan lain sebagainya yang tergolong harta. Apabila dia bertambah harta itu tadi, maka dia akan dicatat di sisi debit. Dan apabila harta itu berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Saldo normal dari harta itu di debit. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu misalnya terdiri dari utang, baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Nah, apabila kewajiban tadi atau utang tadi bertambah, maka dia dicatat di sisi kredit. Dan apabila utang itu berkurang karena dia dibayar, karena dia dilunasi, maka utang itu pasti berkurang karena dilunasi atau dibayar. Maka berkurangnya utang karena dibayar tadi dicatat di debit. Saldo normal dari utang atau kewajiban tadi dicatat di sisi kredit. Kemudian modal. Modal ini bisa terdiri dari modal pemilik atau modal saham. Nah, modal ini apabila dia bertambah dicatat di kredit dan apabila dia berkurang dicatat di sisi debit. Saldo normal dari modal ini dicatat di sisi kredit. Prepay. Prepay itu adalah pengambilan sejumlah uang oleh pemilik yang digunakan uang itu bukan untuk perusahaan, maka disebut prepay. Nah, apabila transaksi itu menyebabkan prepay bertambah, maka dicatat di sisi
debit. Apabila sebuah transaksi itu akan menyebabkan prepay berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Saldo normal prepay itu adalah sisi debit. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, sebuah transaksi apabila menyebabkan bertambahnya pendapatan, baik itu pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, maka dia dicatat di kredit. Tapi apabila sebuah transaksi itu akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, maka dia dicatat di debit. Saldo normal dari pendapatan itu adalah di kredit. Kemudian beban. Beban ini adalah segala pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Misalnya bayar gaji, bayar listrik, bayar keamanan, maka disebut beban atau biaya. Nah, sebuah transaksi yang menyebabkan bertambahnya beban atau biaya, maka dicatat di sisi debit. Dan apabila sebuah transaksi itu menyebabkan berkurangnya beban, maka dicatat di sisi kredit. Saldo normal dari beban ini dicatat di sisi debit. Kemudian bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnalnya seperti ini kolomnya. Ada kolom tanggal, di sini buat tahun dan bulan, kemudian di sini tanggalnya, tanggal 1 ke, tanggal 3, tanggal 4. Nomor bukti ini diisi bukti dari transaksi itu, apakah faktur, apakah nota dinas, apakah kwitansi, dibuat di sini nomor buktinya. Kemudian akun-akun ini nama akun yang akan didebit atau yang akan dikredit. Nah, referensi ini nomor akun atau apa nanti yang jadi syarat untuk diisi di referensi ini. Kemudian debit ini nilai rupiah yang dicatat di sisi debit dan sini nilai rupiah yang dicatat di sisi kredit. Nah, seperti itulah kolomnya. Nah, kita masuk ke contoh menjurnal. Pada tanggal 1 Januari 2009, Tuan Dede investasi Rp 10.000 sebagai modal awal perusahaan FHP. Nah, kita lihat dulu tanggal, kolom tanggal. Tanggal diisi seperti ini. Januari, nama bulan dulu, kemudian nama tahun, kemudian tanggalnya dibuat di kolom kecil ini. Tanggal 1. Kemudian cara mencatat di kolom keterangan ini. Akun yang dicatat di debit itu dirapatkan ke sebelah kiri, mepet ke garis. Kemudian akun yang dicatat di sisi kredit, dia dicatat agak menjorok ke tengah. Agak menjorok ke tengah. Kolom ini adalah kolom keterangan. Nah, ini. Jadi, yang dicatat di debit agak ke kiri, yang mencatatnya. Kemudian yang dicatat di kredit agak ke tengah tulisannya. Ini yang dalam kurung ini adalah keterangan. Nah, kembali ke contoh bahwa tadi Tuan Dede investasi 10.000 sebagai modal awal usaha FHP. Nah, analisis transaksinya adalah bahwa Tuan Dede investasi 10.000, berarti harta dalam bentuk kas, uang tunai, kas bertambah. Maka tadi rumusnya harta bertambah dicatat di sisi debit. Bertambah berapa uangnya? 10.000. Berarti kas di sisi debit 10.000, nilainya di 10.000 di sisi debit. Kemudian apa lagi? Karena diinvestasikan berarti modal bertambah. Nah, modal bertambah itu rumusnya tadi dicatat dicatat di kredit. Modal bertambah dicatat di kredit sebesar 10.000. Nah, ini dicatat di sisi kredit agak ke tengah, 10.000 di kredit kolomnya. Keterangannya apa nih? Ditulis keterangan yang bisa menjelaskan transaksi itu. Contohnya ini misalnya mencatat modal, ada setoran modal. Kemudian contoh tanggal 2. Usaha FHP membeli perlengkapan toko secara tunai seharga 500. Berarti kalau dibeli secara tunai, berarti yang dibeli itu adalah perlengkapan. Berarti perlengkapan bertambah. Perlengkapan itu kelompok harta. Berarti harta bertambah dalam bentuk perlengkapan. Bertambah dicatat di sisi debit sebesar 500. Ini pencatatannya. Perlengkapan di debit sebesar 500 debit.
karena dibeli tunai berarti kas berkurang, harta dalam bentuk kas berkurang sebesar berapa? 500. Harta berkurang dicatat di sisi kredit. Berkurang 500. Keterangannya membeli perlengkapan. Kemudian transaksi tanggal 3 Januari. Membeli peralatan senilai 1.000 dibayar tunai 750, sisanya minggu depan. Ini berarti bahwa peralatan itu dibeli, berarti ada peralatan bertambah. Berapa nilai peralatan itu? Adalah 1.000. Berarti peralatan bertambah di debit, dia kelompok harta di debit bertambah sebesar 1.000. Di peralatan di debit 1.000. Dibeli dibayar tunai 7,5, karena dibayar tunai berarti kas berkurang. Kas berkurang dicatat di kredit sebesar 7,5. Kas berkurang di kredit sebesar 7,5, 750. Sisanya 250.000 berarti utang. Berarti utang usaha atau kewajiban bertambah 250.000 dicatat di sisi kredit. Utang usaha bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 250.000. Sebesar 250. Keterangannya membeli peralatan. Kemudian tanggal 4 Januari memperoleh pendapatan selama 1 minggu senilai Rp600. Berarti selama 1 minggu itu perusahaan ini sudah mendapat pendapatan sebesar 600. Berarti transaksinya, analisisnya, karena ada pendapatan yang masuk sebesar 600, berarti kas bertambah 600. Kas itu adalah kelompok harta. Kas bertambah 600 dicatat di sisi debit. Berarti jurnalnya kas di debit, kemudian 600 ini nilainya. Jangan lupa tanggal dan bulannya, tahun, segala macam yang dibuat. Kemudian karena ada 600 itu dalam bentuk pendapatan, maka pendapatan juga bertambah, pendapatan usaha. Pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 600. Keterangannya adalah menerima pendapatan. Seperti itu. Kemudian tanggal 5 Januari telah diselesaikan pekerjaan senilai Rp1.500. Dibayar tunai 1.000, sisanya minggu depan. Maksudnya transaksi ini adalah bahwa ada pekerjaan yang sudah diselesaikan. Pekerjaan itu nilainya 1.500. Baru dibayar tunai oleh orang yang memesan itu 1.000. Berarti sisanya utang, dibayar minggu depan. Itu. Berarti analisisnya adalah karena baru dibayar tunai 1.000, berarti ada kas yang masuk sebesar Rp1.000. Maka kas di debit bertambah di debit saat Rp1.000. Kemudian karena masih ada 500 yang belum dibayar, berarti 500 ini adalah piutang. Berarti piutang bertambah sebesar 500 di debit. Piutang usaha di debit sebesar 500. Berapa nilai pendapatan yang seharusnya diterima semuanya? Sebesar 1.500. Berarti pendapatan bertambah di kredit sebesar 1.500. Keterangannya adalah menerima pendapatan. Kemudian tanggal 6 Januari membayar biaya keamanan untuk 2 minggu sebesar Rp450. Berarti karena dibayar biaya keamanan, berarti beban keamanan bertambah di debit, catatannya sebesar Rp450.000. Jadi rumusnya kan beban bertambah dicatat di sisi debit. Karena ini beban pendapatan harus dibayar Rp450, maka beban keamanan bertambah sebesar Rp450 dicatat di sisi debit. Beban keamanan Rp450. Karena dibayar maka kas berkurang. Berarti kas berkurang dicatat di sisi kredit Rp450. Kas dicatat di kredit Rp450. Keterangannya adalah membayar keamanan. Kemudian tanggal 7 Tuan Dede mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.250, berarti prepay.
Berarti prepay bertambah dicatat di debit sebesar 1250. Nih, prepay Tuan Dede 1250. Kemudian karena diambil, berarti kas berkurang. Nah, harta dalam bentuk kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 1250. Kas di kredit 1250, debit kredit. Terangannya adalah pembayaran prepay Tuan Dede. Nah, itu contoh-contoh cara melakukan analisis debit kredit. Dan satu lagi contoh tanggal 8. Tuan Dede membayar utang usaha atas transaksi tanggal 3 senilai Rp 250.000. Berarti Tuan Dede membayar utang. Membayar utang berarti akan menyebabkan utang berkurang. Berarti utang usaha berkurang dicatat di debit sebesar 250. Utang usaha di debit karena dia berkurang, utang usaha dicatat di debit sebesar 250.000 yang dibayar. Karena dibayar utang berarti uang kita keluar, maka uang keluar kas berkurang sebesar 250.000. Kas berkurang dicatat di kredit. Kas di kredit sebesar 250 rupiah. Terangannya adalah membayar utang usaha. Kemudian tanggal 30 Januari 2009, peralatan toko yang disusutkan selama 1 bulan senilai 100. Disusutkan ini maksudnya adalah bahwa peralatan itu nilainya disusutkan selama bulan itu senilai 100. Penyusutan itu artinya berkurangnya nilai peralatan. Itu namanya disusutkan. Untuk bulan itu dinilai penyusutan itu 100. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan, beban bertambah dalam bentuk beban penyusutan bertambah sebesar 100, tuh beban penyusutan peralatan 100, di sisi kreditnya akumulasi penyusutan peralatan tuh sebesar di kredit 100. Beban penyusutan peralatan di debit 100, akumulasi penyusutan peralatan 100 di sisi kredit. Itu contoh-contoh dalam melakukan jurnal. Selanjutnya setelah jurnal, kita lakukan posting ke buku besar. Nah, buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan mudah untuk ditemukan. Nah, buku besar ini dilakukan setelah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Maka langkah selanjutnya kita buatlah pencatatan akuntansi dengan jalan memindahkan kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit dan kolom kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit juga di buku besar. Nah, proses memindahkan catatan dari jurnal yang telah dibuat ke dalam buku besar itu disebut dengan posting. Nah, buku besar itu ada 4 jenis. Pertama, metode balance, kemudian metode 2 kolom, metode 3 kolom atau saldo tunggal, dan metode 4 kolom dan atau disebut saldo rangkap. Nah, ini contoh-contoh buku besarnya. Ini metode T-Balan, metode sederhana. Ada sisi debit dan sisi kredit. Ini bentuk 2 kolom, buku besar bentuk 2 kolom. Ada sisi debit nih, tanggal keterangan rep jumlah. Ada sisi kredit, tanggal keterangan rep jumlah. Dia disebut 2 kolom. Kolom debit dan kolom kredit. Kemudian bentuk 3 kolom atau saldo tunggal. Nih, debit, kredit, saldonya berapa? Kalau di debit tulis di debit, kalau saldonya di kredit tulis K sini. Di sini jumlah saldonya. Dan bentuk 4 kolom satu rangkap. Tanggal keterangan rep debit, kalau di debit tulis di debit, kalau jumlahnya di kredit tulis di kredit, saldonya kalau di debit tulis di debit, sebaliknya kalau saldonya di kredit ditulis di sisi kredit. Nah, seperti itu bentuk-bentuk buku besar. Nah, ini contoh posting ke buku besar. Ini metode sederhana T-Balance. Ini jurnal. Nah, ini jurnal tadi. Kemudian dipindahkan ke buku besar. Nah, buku besar.
Pertama, kas diposting ke buku kas, maka namanya adalah kas di sini. Begitu juga, ini kita posting kas. Kas seperti nama buku besarnya adalah kas. Saldonya di mana? Di debit. Maka dicatat di sisi debit di sisi sini. Nah, kemudian nomor referensinya dicatat di nomor buku besarnya. Nah, kemudian lagi modal, akun modal Tuan Dede di kredit, ini kan, maka pindahkan ke buku besar modal Tuan Dede. Tuh, saldonya mana? Di kredit, maka modal Tuan Dede saldo kredit di sini 10.000. Nah, ini dia 10.000. Nomornya juga dibuat ini 311. Atau contohnya berikut lagi dengan metode yang sama, perlengkapan. Maka dibuatlah buku perlengkapan di sini. Ya kan? Sebesar 500. Nah, di debit. Kemudian buku kas, tadi ini kas di kredit 500 nih, di sisi kredit 500. Ini ke sini karena kredit, kolom kredit, ini debit ke debit, seperti itu. Nah, ini yang metode 2 kolom. Ini jurnal tadi, kas, Tuan Dede. Nah, nih, kas, modal Tuan Dede, keterangannya, jumlahnya di debit 500, kemudian ini juga nomor akunnya di sini, karena dia di debit, gitu. Nah, demikian contoh singkat tentang jurnal dan posting. Selanjutnya nanti saya harapkan siswa-siswiku dapat mengerjakan soal yang saya berikan tentang jurnal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.